Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Sanim 19087186. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari UTS ilmu mati saya. Yang pertama adalah jelaskan komponen prestasi olahraga. Prestasi olahraga terbagi menjadi 4, yaitu fisik, teknik, taktik, dan mental. Yang pertama adalah fisik. Fisik adalah unsur atau kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap atlet untuk mencapai prestasi olahraga. Kondisi fisik menggambarkan fungsi tubuh seorang atlet. Dan yang kedua adalah teknik. Seorang atlet harus bisa menguasai teknik cabang olahraga tersebut dan sesuai dengan kondisi fisiknya untuk dapat menguasai teknik latihan yang berlangsung agar kita mencapai tujuan prestasi olahraga. Yang ketiga adalah taktik. Taktik merupakan unsur yang sangat dibutuhkan untuk mencapai atau menghasilkan taktik atau strategi pada saat di lapangan. Yang keempat adalah mental. Bagi seorang pelatih harus mempunyai mental yang kuat, karena dari mental yang kuat kita seorang pelatih bisa mengambil keputusan yang tepat dan tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang kedua adalah jelaskan pengertian prestasi puncak dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak. Prestasi puncak adalah prestasi yang dihasilkan atau yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan pekerjaan dalam mencapai prestasi olahraga. Tidak hanya ditunjang oleh komponen kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental saja, namun digabungkan oleh penampilan atlet, pelatih di dalam suatu organisasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal itu adalah merupakan pendukung utama tercapainya prestasi atlet, sebab faktor ini memberikan dorongan yang lebih stabil dan lebih kuat yang muncul dari dalam diri kita sendiri atau dari dalam diri atlet itu tersebut. Contohnya itu adalah bakat, yakni bakat yang ada pada atlet tersebut dibawa sejak lahir. Yang kedua adalah manual, yaitu dengan meraih prestasi baik intraksi maupun ekstrinsi. Dan faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah yang dari luar. Faktor eksternal ini adalah penguat yang terpengaruh terhadap kualitas latihan kita, yang selanjutnya akan mempengaruhi proses. Faktor eksternal ini dari luar seperti adanya sarana prasarana dan latihan di saat setiap kita melaksanakannya. Yang ketiga adalah jelaskan pengertian daya tahan dan bentuk latihannya dan metode latihannya. Pengertian daya tahan adalah segala sesuatu komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam menggunakan otot untuk menerima beban sesuatu pekerjaan. Bentuk latihannya itu
Yang pertama adalah lari lintas alam, yang kedua adalah sirkuit training, yang ketiga adalah interval training, yang keempat adalah latihan berbeban atau latihan pukulan. Dan metodenya itu adalah metode durasi. Kegiatan pertama, metode continue. Bentuk latihannya berdurasi 30 sampai 3 sampai 3 menit sampai 30 menit sampai 3 jam. Dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua adalah metode automatik. Bentuk kondisi menggunakan kondisi jarak seperti lari 500 meter. Metode kedua adalah metode interval. Dengan melakukan atau kita mencari tahu dulu waktu maksimal kita dalam menempuh jarak. Contohnya, seseorang mampu lari maksimal 400 meter dan kita harus mengetahui jarak kita tersebut. Dan metode selanjutnya adalah metode repetisi. Mengembangkan dari metode interval, di mana latihan dilakukan berdasarkan pengulangan dan jeda waktu istirahat yang dijalankan dan direncanakan. Yang keempat adalah metode kompetisi dan kontrol. Digunakan untuk peramata daya tahan yang dilakukan dan setiap mengikuti kompetisi tersebut. Dan soal keempat adalah jelaskan pengertian kekuatan, jenis-jenis kekuatan, dan bentuk latihannya. Pengertian kekuatan adalah merupakan komponen biometer yang penting dan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan otot dalam mengatasi beban selama berlangsungnya aktivitas olahraga. Jenis-jenis bentuk latihannya adalah 1. Kekuatan umum adalah kemampuan kontraksi seluruh otot dalam mengatasi tekanan atau beban. Yang kedua adalah kekuatan khusus. Kekuatan khusus adalah kemampuan otot yang diberlakukan aktivitas cabang olahraga tertentu. Yang ketiga adalah kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal adalah kemampuan otot untuk melawan atau mengangkat beban secara maksimal adalah mengangkat beban secara maksimal dalam suatu olahraga. Dan bentuk latihannya adalah sit up. Yang pertama, sit up membantu memperbaiki postur tubuh dan memperkuat bentuk otot. Dan push up membantu menguatkan lengan dan mengecilkan perut. Pull up dilakukan untuk menilai kekuatan otot tangan kita. Dan terakhir adalah lari, bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau fisik kita dalam melakukan bentuk latihan lari tersebut. Dan soal kelima adalah jelaskan pengertian kecepatan dan jenis-jenis kecepatan dan metode apa saja dalam kecepatan. Yang pertama itu adalah jelaskan pengertian kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menggerakkan badan dari suatu daerah ke daerah lainnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan termasuk gerak yang bersifat statis. Jenis gerak yang dilakukan seperti menyerupai lari atau kecepatan lainnya. Dan apa saja jenis-jenis kecepatan? Jenis-jenis kecepatan itu terbagi menjadi 3, yaitu lari cepat
dengan gerak 40 sampai 60 meter. Yang kedua adalah lari dengan mengubah kecepatan. Yang ketiga adalah lari naik turun di suatu tempat seperti bukit dan tangga, atau bernaik tangga dan turun tangga. Yang terakhir adalah metode kecepatan itu. Metode kecepatan itu ada 3. Yang tersebut adalah satu adalah tes kelincahan seperti shuttle 5 meter, dan kedua adalah tes lari sprint 100 meter sampai 200 atau 300 meter. Yang terakhir adalah tes fleksibilisasi atau langkah-langkah untuk mencapai kecepatan itu.